Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Eh, Asatidzah dan ikhwas sekalian hafizakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa sama-sama hadir di ruang virtual lewat media Zoom dalam kegiatan pertemuan Murabi Kampus Makassar. Pada kesempatan pertemuan kita malam ini, tema yang diusulkan untuk dibahas adalah optimalisasi peran murabi dalam dakwah kampus di era disrupsi. Tema yang kita bisa lihat di sini menarik untuk kita cermati karena kita melihat bahwa dakwah di kampus punya kekhasan yang berbeda dengan dakwah di tempat lain. Kemudian kondisi masyarakat yang sekarang ini banyak mengalami perubahan juga menjadi tantangan tersendiri. Maka para murabi dituntut kreativitas, dituntut inovasinya untuk melakukan terobosan-terobosan yang bisa menjadi alternatif solusi dalam dakwah di era disrupsi ini. Nah, terkait dengan tema ini kita akan coba bahas dalam beberapa sub-bahasan dan poin yang akan kita coba bahas ini kita bagi dalam beberapa slide. Dengan memohon pertolongan Allah SWT, kita akan coba untuk mengkaji tema ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk bisa memahami bahasan ini secara proporsional, secara tepat. Kita akan awali pembahasannya terlebih dahulu dengan urgensi dakwah kampus. Ahamiyah dakwah atau pentingnya dakwah di perguruan tinggi, di kampus. Kita mengetahui bahwa dakwah itu penting. Di semua tempat pun penting. Apapun bentuk tempatnya. Dimanapun tempatnya. Tapi masing-masing punya kekhasan. Nah, tentu salah satu di antaranya adalah di kampus. Nah, di kampus punya kekhasan berbeda dengan di tempat yang lain. Oleh karena itu, kita akan coba awali terlebih dahulu dengan coba mengangkat apa urgensi dakwah kampus ini. Nah, kalau kita melihat tujuan adalah untuk menguatkan iman sivitas akademika kampus. Dan kalau para sivitas akademika kampus itu beriman, apalagi kalau imannya kuat, pasti kondisi kampus berbeda dengan yang tidak beriman. Itu sudah menjadi sebuah keniscayaan. Pasti beda. Kita bisa merasakan bahwa sebuah kampus yang diisi oleh dosen-dosen atau mulai dari rektor, dekan, kajur, atau jurusan maksudnya, dan dosen-dosen yang beriman dengan tidak pasti berbeda. Maka kita melihat bahwa menanamkan keimanan, menebarkan keimanan pada sivitas akademika kampus ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, untuk mewujudkan ini tentu kita bisa melakukannya dengan bentuk dakwah yang sifatnya berjenjang. Karena sudah barang tentu kalau kita berdakwah di kalangan dosen berbeda dengan di kalangan mahasiswa. Para pimpinan universitas tentu berbeda dengan kalau kita berdakwah di karyawan. Maka ini yang menunjukkan bahwa perlunya berjenjang. Ada tahapan, ada urutan yang kita ingin wujudkan dalam proses dakwah tersebut. Nah, berjenjangnya seperti apa? Tentu dimulai dari yang sangat mendasar hingga tingkat lanjutan atau level yang paling tinggi. Tapi yang paling mendesak adalah kita menuntaskan hal-hal yang mendasar, asasiyat
Karena kita melihat bahwa tidak sedikit mahasiswa, dosen, staf kampus, karyawan yang belum bisa membaca Al-Quran. Dan kita temukan dalam jumlah yang sangat banyak. Itu kalau kita yang berada di kampus bisa merasakan itu. Meskipun Anda mengajar di kampus di Jogja, tapi Anda sangat yakin kondisi ini juga dirasakan di kota-kota yang lain. Artinya bukan hanya di Jogja, tapi juga di tempat-tempat lain. Nah, ini menunjukkan bahwa ini bisa menjadi celah, menjadi peluang. Kita bisa memanfaatkan momentum tersebut. Kemudian kita dapati juga yang belum hafal rukun Islam dan rukun iman. Ada yang tertukar, nyebut rukun Islam dengan rukun iman. Rukun Islam yang 5 jadi 6. Rukun iman yang 6 jadi 5. Atau bahkan ada yang mungkin angkanya salah atau menyebutkan angkanya benar, isinya salah. Apalagi kalau kita bicara tentang memahami rukun Islam, itu lebih rumit, lebih banyak persoalannya karena memang yang memahami itu sangat sedikit. Maka ini menjadi sasaran penting dakwah di kampus. Nah, kemudian kalau kita mau coba urutkan, maka kita upayakan mengarah pada ilmu fardu ain dituntaskan terlebih dahulu dengan prioritas utama, atau kalau mau bersamaan dipetakan mana ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain maksudnya ilmu yang wajib dipelajari, wajib dipahami, wajib dikuasai oleh setiap muslim. Siapapun kita, apapun fakultasnya, apapun jurusannya, apapun prodinya. Sama. Semua kita wajib sholat 5 waktu. Sebelum sholat kita pasti berwudu. Dan kalau wudunya batal, maka kita harus mengulang wudunya. Kemudian setiap bulan Ramadan kita harus puasa. Ini sama. Ini standar. Ini yang namanya fardu ain. Siapapun kita terkena kewajiban yang sama. Kita harus sholat, kita harus puasa. Beberapa hari yang akan datang kita akan melaksanakan Idul Adha. Sama semuanya. Artinya, kalau kita bicara sholat Idul Fitri, Idul Adha, cara pelaksanaannya sama semua. Dan di sini tidak dibedakan fakultas, jurusan, program studi, semuanya sama. Termasuk posisi, ada yang jadi dosen, mahasiswa, staf, semua sivitas akademika sama. Nah, kalau ilmu fardu kifayah berhubungan dengan jurusan yang digeluti. Konsentrasi yang sekarang ini sedang diseriusi. Masing-masing kita berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka kita tidak perlu memaksakan untuk sama. Tetapi ada bentuk tanggung jawab yang melekat pada masing-masing kita sesuai dengan program studi yang dipilih. Kalau yang mengambil kedokteran, maka bagaimana caranya ilmu kedokteran yang dimiliki berkontribusi untuk maslahat bagi umat. Demikian pula pada ilmu-ilmu yang lain. Maka ilmu fardu kifayahnya ini perlu memberikan manfaat bagi umat. Nah, kemudian dakwah di kampus juga punya peran strategis karena menjadi benteng dari penyimpangan. Kita lihat penyimpangan, aliran sesat, pemahaman yang nyeleneh, kita bisa dapatkan di kampus dengan ragamnya. Dan ini semua menjadi PR bahwa dakwah di kampus itu salah satu urgensinya adalah agar tidak muncul penyimpangan-penyimpangan. Nah, dakwah di kampus juga harus menjadi perisai yang membentengi sivitas akademika dari pandangan yang sekuler, budaya yang hedonis, termasuk juga orientasi belajar yang pragmatis. Jadi belajar dan kuliah hanya sekedar nanti kalau sudah selesai, saya bekerja ini, gaji pertama saya berapa.
Ini juga jadi PR. Bagaimana dakwah kita menyasar ruang-ruang seperti itu. Sehingga mereka yang kuliah di fakultas apapun, jurusan apapun, silakan. Tapi jangan sampai hanya berpikir yang sangat pragmatis. Yang penting setelah itu dapat berapa. Kan? Nah, ini bagian pertama, yaitu urgensi dakwah kampus. Selanjutnya, kalau kita melihat peran strategis murabi dakwah kampus, maka kita bisa lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, kelayakan. Bahwa kita memang layak. Kelayakan itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Dari ilmu. Tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang mendasar, yang pokok, yang perlu dimiliki sebagai seorang murabi dakwah kampus. Tidak dituntut untuk menguasai semua ilmu. Karena itu tidak mungkin. Yang penting ilmu itu menjadi dasar untuk beramal, dasar untuk berbuat, dasar untuk berbicara, termasuk dasar untuk berdakwah. Kalau saya akan mendakwahkan tentang tema tertentu, saya harus punya ilmunya. Kemudian keikhlasan. Bahwa dakwah kita ini bukan karena mengejar ambisi-ambisi duniawi. Lalu kesabaran. Dakwah di kampus ini perlu punya kesabaran karena tantangan, godaannya luar biasa. Kadang-kadang aktivitas dakwah kita ini dicibir oleh sebagian orang, diejek oleh sebagian orang dengan tuduhan-tuduhan, ejekan-ejekan yang bermacam-macam yang tidak mendasar. Tapi itu kenyataan. Kemudian keterampilan. Kita juga perlu punya keterampilan berbicara. Kalau bisa punya keterampilan menulis, lebih bagus lagi. Serta kapasitas lain yang diperlukan sebagai seorang murabi. Sebagai seorang mendidik. Paling tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Sebab kita ini berada di lingkungan kampus. Maka kemampuan berbicara yang bagus itu menjadi sebuah keniscayaan. Kemudian yang kedua, keteladanan. Qudwah. Para murabi dakwah kampus sebisa mungkin menjadi teladan bagi aktivis dakwah kampus dalam keilmuan, akhlak, dan keterampilan. Paling tidak itu. Kalau ada hal-hal yang lain, tentu akan sangat bagus. Jangan sampai murabi dakwah kampus terkenal kalau kuliah malas. Prestasi belajarnya buruk. Kemudian kemampuan ilmiahnya rendah. Daya nalarnya, otot intelektualnya, ini semua harus menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas diri sehingga bisa menjadi teladan. Kemudian akhlak. Artinya ramah, santun, murah senyum, kemudian perhatian kepada orang, peduli terhadap persoalan umat, ringan untuk membantu orang lain, dan hal-hal lain. Termasuk keterampilan. Keterampilan tentu tidak semua keterampilan, tapi paling tidak keterampilan-keterampilan umum yang dibutuhkan untuk dakwah kampus kita ini. Nah, kemudian yang ketiga, pendidikan orang dewasa. Nah, jadi dakwah kampus mengasah seluruh potensi aktivis dakwah kampus, baik dari sisi keilmuan, akhlak, keterampilan, dengan suasana yang dialogis. Artinya, tarbiyah di kampus itu suasananya dialogis, bukan sekedar doktrin satu arah. Bukan berarti tidak boleh. Bukan sekedar doktrin satu arah, tetapi suasana dialogis.
Karena yang dihadapi orang dewasa, bukan anak. Kemudian yang keempat, perlu mengelola daya kritis. Meski daya kritis kadang menghasilkan perbenturan pendapat, selama tujuannya untuk dakwah, selama tujuannya untuk kemajuan Islam, maka ini perlu dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, kita tidak perlu anti dengan yang kritis, tetapi perlu dikelola, perlu dibimbing, perlu diarahkan. Nah, selanjutnya, kita masuk ke bahasan semangat dakwah kampus. Perlu ada semangat yang kita hadirkan. Yang pertama, dakwah adalah keutamaan bagi setiap muslim. Dan untuk membangkitkan semangat itu, kita lihat bahwa Islam sampai ke segala penjuru dunia, termasuk ke Indonesia, berkat para ulama dan juru dakwah yang berilmu, sabar, dan ikhlas dalam syiarnya. Jadi, kita bisa merasakan Islam ini karena dakwahnya orang-orang terdahulu. Dan mereka punya semangat luar biasa. Bayangkan mereka ini bukan orang asli sih. Mereka datang dari berbagai tempat, datang ke Indonesia untuk perjalanan yang sangat jauh. Tujuannya apa? Untuk menyebarkan agama ini. Yang kedua, berupaya mempersiapkan SDM yang unggul. SDM yang unggul, yang terdidik, intelek, dan berkomitmen pada Islam. Ini poin pentingnya, ada komitmen pada Islam. Sebab kalau cuma sekedar terdidik dan intelek, tapi tidak ada komitmen pada Islam, akan terasa berbeda dengan kalau punya komitmen pada Islam. Keberpihakan kepada Islam menjadi sebuah keniscayaan. Kemudian, yang ketiga, SDM unggul sebagai amanat ilmu. SDM unggul tersebut akan bermanfaat bagi dirinya sebagai hamba Allah dan bagi orang lain sebagai bentuk pelaksanaan amanat ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian yang keempat, bagian dari jihad di jalan Allah. Jadi ketika berdakwah, dia merasa bahwa dakwah itu adalah bagian dari jihad di jalan Allah SWT. Menyebarkan agama ini. Nah, ini harus dikuatkan semangat. Kemudian, kita masuk ke bahasan berikutnya, seperti yang tertera dalam judul tadi, bahwa dakwah kampus di era disrupsi ini ada suasana yang berbeda. Nah, maka kita perlu mencermati sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan disrupsi. Ya, banyak definisi yang bisa dikemukakan. Ada yang mengatakan disrupsi adalah kondisi di mana terjadinya inovasi yang menyebabkan perubahan secara besar-besaran atau perubahan yang mendasar ke dalam sistem yang baru. Jadi kondisi di mana terjadi inovasi, tapi inovasi yang ada menyebabkan perubahan secara besar-besaran atau perubahan yang mendasar ke dalam sistem yang baru. Kalau kita bicara dakwah, di kampus ini ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Maka di sini ada kata kunci penting, penyerapan ke dalam suatu sistem yang lebih besar. Bagaimana caranya agar dakwah kita ini bisa memberikan pengaruh, bisa memberikan perubahan ke dalam sebuah sistem yang besar, bukan lagi sekedar potongan-potongan kecil yang tidak memberikan pengaruh apapun. Atau pengaruhnya tidak signifikan. Nah, oleh karena itu, kita perlu melihat bahwa imbas teknologi informasi, kita bisa rasakan semakin banyaknya dakwah melalui media sosial. Di mana-mana kita temukan.
Kemudian semakin banyaknya hal di dunia sosial yang harus direspon oleh dakwah. Ini jadi PR. Ada yang berhubungan dengan perilaku atau akhlak, ada yang berhubungan dengan fikih, ada yang berhubungan dengan akidah, dengan semua turunannya. Dan ini harus direspon. Tentu direspon itu bukan berarti bahwa setiap kali muncul selalu kita yang berbicara. Tapi direspon dalam artian, ini direspon dengan cara apa? Direspon dengan bagaimana? Nah, itu direspon. Nah, kemudian dakwah kampus juga harus melihat dakwah media sosial. Dakwah medsos ini, kita lihat banyak konten dakwah terkait banyak isu. Gelombang hijrah semakin besar. Jadi isu-isu tentang dakwah ini luar biasa. Nah, kalau kita di kampus tentu kita harus punya kemampuan membaca dan mengetahui isu-isu apa saja yang menguat. Isu-isu apa saja yang sedang hangat di kampus. Yang kedua, membuka peluang bagi perbedaan pendapat yang bisa semakin tajam. Atau sangat tajam. Perbedaan yang luar biasa. Nah, kemudian pembina dakwah atau murabi dakwah kampus harus menjadi pihak yang bisa menjelaskan fenomena itu dengan adil dan wasati. Adil dan wasati. Jadi, murabi dakwah kampus harus menjadi pihak yang bisa menjelaskan fenomena itu dengan adil, artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan tawasud, proporsional, tidak berlebihan, karena emosi, sangat cinta, sangat benci, lalu akhirnya tidak proporsional dalam menempatkan pembahasan. Maka dakwah kampus perlu ada murabi-murabi yang bisa secara arif menyikapi hal tersebut. Kemudian respon dakwah medsos. Kalau kita bisa lihat di sini, subhat pemikiran luar biasa. Banyaknya luar biasa. Mau isu tentang gender, feminisme, sekularisme, liberalisme, aliran-aliran sesat, dan macam-macam. Juga gaya hidup. Gaya hidup yang betul-betul bisa mengubah masyarakat. Maka pilah mana hal yang penting untuk ditanggapi. Jangan semuanya tanggapi. Sebab belum tentu kita mengetahui duduk persoalan dengan baik. Belum tentu kita memahami semua sisi yang terkait dengan persoalan yang ada di hadapan kita. Maka jangan semuanya dihadapi. Jangan semuanya ditanggapi, direspon kalau memang nggak siap. Kemudian utamakan yang sesuai dengan pendidikannya di kampus. Tapi dengan cara yang ilmiah, bukan mengandalkan hoax. Misalnya begini, kalau ada di antara kita yang jurusannya teknik sipil, isu yang diangkat persoalan yang berhubungan dengan teknik sipil, nah baru masuk. Atau pada isu-isu lain yang juga kita kira-kira siap karena kita mungkin bisa jadi bukan prodi atau jurusan kita, tapi kita banyak menelaah tema-tema seperti itu. Kalau nggak siap, jangan. Itu akan lebih baik kalau sesuai dengan pendidikannya di kampus. Nah, lalu kemudian menjadi murabi dakwah kampus yang sukses, gimana caranya? Pertama, ayo perkuat keikhlasan. Juga perkuat ibadah. Selain ikhlas, perkuat ibadah, tapi jangan lupa tingkatkan ilmu. Jadi dakwah itu bukan berarti harus menguasai dan paham segala, enggak. Tapi paling tidak ilmunya yang dimiliki itu bisa menjadi dasar untuk belajar pada tingkatan lebih lanjut. Kedua, sabar dalam mengasuh aktivis dakwah yang jiwanya mungkin masih labil. Ada mutarobi, ada binaan-binaan yang jiwanya masih labil. Kita perlu punya kesabaran luar biasa. Merawat,
jaga, menyapa, kadang-kadang mengingatkan, menasehati, kadang-kadang menerima keluhannya. Ini bagian dari proses dakwah di kampus. Kemudian yang ketiga, perkaya wawasan tentang fenomena generasi muda kampus. Dan kadang kita lihat ada fenomena-fenomena tertentu yang perlu kita ketahui. Fenomena misalnya generasi milenial ini cenderung tidak betah lama dengan berbagai isu-isu yang ada, mempelajari sesuatu nggak siap mempelajarinya secara mendalam. Kalau berpikir terbiasa loncat-loncat. Kalau memahami sesuatu sering tidak beraturan. Nah, hal-hal seperti ini jadi fenomena yang perlu kita pahami, lalu bagaimana kita ikut berkontribusi dalam memberikan arah. Ada sebagian mahasiswa yang belum punya kemampuan dalam memanage waktunya. Idaratul waqt, manajemen waktu, jadi bagian dari respon kita terhadap persoalan yang muncul di generasi muda kampus. Nah, ini beberapa ulasan yang terkait dengan tema kita ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bagaimana kita mengoptimalkan peran murabi dalam dakwah kampus di era disrupsi ini. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik untuk kita terus belajar dan terus menggali, terus perdalam hal-hal yang memang perlu kita terus benahi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Allahu a'lam. Sallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.